Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 3 ya. Bab statistik matematika wajib kelas 12. Ayo semuanya merapat ya. Kita akan belajar bersama-sama. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matkin Privat dan Lestari Channel. Oke, nomor 1. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah QD ya. Rumusnya QD itu adalah setengahnya H. H itu adalah Q3 min Q1. Oke, berarti kita akan mencari Q3 dan Q1-nya terlebih dahulu. Karena ini adalah data tunggal, maka kita urutkan terlebih dahulu ya, Dek. Ya, angka pertama itu yang paling kecil 3 ya. 3-nya ada 2, maka 3, 3. Selanjutnya, 4-nya ada 2 juga ya. 4, 4. Selanjutnya, 5-nya ada 1. Next, 6-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan 7-nya 1, 8, 1. 9-nya 1. Oke. Karena ini datanya tidak terlalu banyak, kita mencari Q3, Q1 pakai coret-coret saja ya. Belakang depan, seperti ini terus. Coret, depan, belakang. Nah, inilah Q2. Maka Q3-nya, coret, 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 coret. Nah, inilah Q3. Selanjutnya, untuk mencari Q1, coret, 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 coret. Nah, inilah Q1. Ketemulah nanti QD-nya, maka nanti QD sama dengan setengahnya. Q3-nya 7 dikurangi Q1-nya 4. Maka menjadi setengah dikali ya. 7 kurangi 4 itu adalah 3. Jawabannya 1,5. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui data sebagai berikut ya, simpangan rata-rata. Apa rumusnya simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata itu rumusnya adalah sigma, ini mutlak ya, X dikurangi X bar, dikalikan frekuensinya, dibagi dengan jumlah datanya. Inilah simpangan rata-rata. Nah, berarti kita akan mencari X barnya terlebih dahulu, atau rata-ratanya, langsung saja ya. Kita jumlahkan aja langsung. 3 tambah 8 adalah 11, 16, 20, 26, 26 ditambah 8 itu 34 ya. 34 ditambah dengan 9 itu adalah 43. 43 ditambah dengan 9 itu adalah 52. 52 ditambah 8 adalah 60. Nah, selanjutnya datanya ada berapa nih, Dek? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Maka saya bagi dengan 10 ya. Rata-ratanya ketemu 6. Rata-ratanya sudah ketemu nih. Baru kita mencari simpangan rata-ratanya. Oke, yuk. Sigma. Ini ada 3 dulu ya. Kita awali dengan 3. 3 dikurangi dengan rata-ratanya 6. Ditambah dengan, ini 8-nya ada 3 ya di sini ya. Maka nanti 8 dikurangi, rata-ratanya itu 6. Dikalikan frekuensi, 8-nya itu ada 3. Ditambah dengan 5. 5 dikurangi rata-ratanya 6, ditambah dengan 4-nya ada 2. 4 dikurangi dengan 6, dikalikan 2, ditambah dengan 2-nya ada 1. 2 dikurangi 6, ditambah dengan 9-nya ada 2. Ya, 9 dikurangi 6, dikalikan 2. Oke, saya bagi dengan banyaknya data, tadi ada 10. Ya, 3 dikurangi 6 itu adalah 3 ya. Ditambah 8 dikurangi 6 itu adalah 2. 2 kalikan 3 itu 6. Ditambah 5 dikurangi 6 itu 1. Ditambah 4 kurangi 6 itu 2. 2 kalikan 2 itu 4. Ditambah 2 kurangi 6 itu 4. Ditambah 9 dikurangi 6 itu adalah 3. 3 kalikan 2, 6. Saya bagi dengan 10. Oke. 3 tambah 6 itu adalah 9, 10, 14, 18. 18 ditambah 6 adalah 24. 24 dibagi 10. Jawabannya 2,4. Oke. Jawabannya C ya. Ini sepertinya tidak cukup. Nomor 3. Saya letakkan di sini. Simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku sama aja deviasi standar ya. Rumusnya adalah S. S itu apa? Akar dari S kuadrat.
Berarti kita mencari S kuadratnya terlebih dahulu. S kuadrat itu adalah ragam ya. S kuadrat itu rumusnya apa? Sigma X dikurangi X bar kita kuadratkan dikalikan frekuensinya dibagi dengan sigma F. Inilah S kuadrat ya. Maka saya akan mencari X barnya terlebih dahulu. Saya akan mencari rata-ratanya ya. 8 ditambah 6 adalah 14. 14 ditambah 6 itu adalah 20. Ini 27. 27 tambah 7 itu 34 ya. 34 ditambah 5 itu 39. 39 ditambah 9 itu 48. 48 ditambah 8 itu 56. 56 dibagi berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. 56 dibagi 8 adalah 7 ya. Oke. Rata-ratanya ketemu. Kita akan masukkan ke rumus ya. S kuadrat sama dengan, ini 8 ya. 8-nya ada 2. 8 dikurangi rata-ratanya 7, saya kuadratkan dikalikan 2. Karena 8-nya ada 2 ya. Ditambah, ini 6-nya ada 1, 2. Maka nanti 6 dikurangi 7, saya kuadratkan kalikan 2. Terus 7-nya ada 2. Maka nanti 7 dikurangi 7, saya kuadratkan kalikan 2. 5-nya ada 1. 5 dikurangi 7, saya kuadratkan ditambah 9-nya 1 ya. 9 dikurangi 7, saya kuadratkan. Lalu, kita bagi dengan jumlah datanya itu ada 8. Oke. 8 dikurangi 7, 1. 1 kuadrat kalikan 2 ya. Maka tetap 2. Selanjutnya, 6 kurangi 7 min 1. Atau 1 ya, ini kan mutlak ya. Kuadrat ya. Maka jadi kalikan 2 tetap 2. Selanjutnya, ini adalah 0 ya. Saya masukkan angka 0. Ditambah, selanjutnya 5 dikurangi 7 itu adalah 2. 2 kuadrat itu 4. Ditambah, 9 dikurangi 7 itu adalah 2. 2 kuadrat itu 4. Saya bagi dengan 8. Ya. 4 ditambah 4, 8 tambah 4, 12 ya. 12 per 8. Dibagi 4 itu 3, dibagi 4 itu 2, 3 per 2. Tapi ini baru, oh ya sorry ya. Ini baru apa namanya S kuadrat ya Dek, belum selesai ya, hati-hati. Kita mencari S maka akar dari 3 per 2 ya. Jadi kalau kita lepaskan dari, jadi kayak gini ya. Nah, tinggal kita rasionalkan. Masing-masing kita kali dengan akar 2 ya. Maka nanti setengah akar 6. Jawabannya D. Luar biasa. Oke, semangat ya. Lanjut, gunakan ya diagram batang berikut untuk menjawab nomor 4 sampai 5. Ya, kita ingat simpangan rata-rata ya, sama seperti tadi. SR itu rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar dikalikan frekuensinya dibagi dengan sigma F. Berarti langkahnya saya akan mencari X barnya terlebih dahulu di sini. Nah, tinggal kita lihat ya, ini ada berapa ya D? Ini ada 9. Ini ada 10, ini ada 5 ya. Di sini berapa nih? 7 sepertinya ya, 7. Lalu ini ada 6, di sini ada 3. Ya, kita mencari X barnya, 6 dikalikan 9, itu adalah 54, ditambah 7 dikalikan 10, itu adalah 70, ditambah 8 kalikan 5, ditambah 9 kalikan 7, ditambah 10 kalikan 6, ditambah 11 kalikan 3. Nah, lalu datanya kita jumlah ada berapa ya? 9 tambah 10, 19 ditambah 5, itu 24 ya. 24 ditambah 6 itu 30. 30 ditambah 10 itu adalah 40 ya. Berarti jumlah datanya ada 40. Kita hitung. 54 ditambah dengan 70, kita langsung aja ya, ditambah dengan 40, ditambah dengan 63, 60, dan 33, itu adalah 320 deh. 320 dibagi dengan 40, itu 8. Rata-ratanya adalah 8, ya. Oke, kita akan mencari
simpangan rata-ratanya, maka nanti X-nya itu adalah yang di bawah ini ya. Ini X-nya. Yang saya arsir kuning tuh di bawah. Ya, nanti tinggal 6 dikurangi X bar-nya itu 8 dikali ada 9 ya. Ini 6-nya kan ada 9. Ditambah dengan 7 dikurangi 8, saya kali 10. Ditambah dengan 8 dikurangi 8, saya kali 5. Ditambah dengan 9 dikurangi 8, saya kali 7. 10 dikurangi 8, saya kali berapa nih? Yang 10 ada 6 ya. Yang terakhir adalah 11 dikurangi 8, saya kali 3. Saya bagi dengan berapa? Jumlah datanya itu tadi adalah 40. Oke. 6 dikurangi 8 adalah 2. 2 kalikan 9, 18. Ditambah 7 kurangi 8, 1. 1 kalikan 10, ya 10. Ditambah, ini 0 ya. Ditambah 9 kurangi 8 itu 1. 1 kalikan 7. Ditambah 10 kurangi 8 itu 2. 2 kalikan 6, 12. Ditambah 11 kurangi 8 itu adalah berapa D? 3 ya. 3 kalikan 3 adalah 9. Dibagi dengan 40. Oke. Kita jumlah ya. Untuk yang atas hasilnya adalah 56. 56 dibagi dengan 40. 1,4 ya. Oke, jawabannya A. Ya, kita masuk ke soal nomor 5. Ditanya ragam ya, Dek. Ragam itu adalah varian ya, sama aja variansi itu adalah S kuadrat. Maka nanti sigma X dikurangi X bar kita kuadratkan kalikan frekuensi dibagi dengan sigma F. Begitu guys. Nah, kita langsung aja ya. Maka nanti S kuadrat sama dengan X-nya tuh 6 ya. 6 dikurangi rata-ratanya tadi kan 8. Saya kuadratkan frekuensinya ada 9. Ya. Ditambah dengan 7 dikurangi rata-rata dikuadratin dikalikan 10. Lalu ada 8 dikurangi 8 dikuadratin frekuensinya 5 ditambah 9 ya. Dikurangi 8 dikuadratin frekuensinya ada 7 ditambah nggak cukup ini ya Dek ya. 10 dikurangi berapa tadi? 8 ya rata-ratanya di frekuensi dikuadratin kalikan 7 lalu ditambah 11 dikurangi rata-rata kita kuadratin dikalikan frekuensinya 3 ya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data tadi adalah 40 ya. Ini berarti saya taruh di sini dulu ya. Ini S kuadrat di sini ya. Maka nanti nilai ragam itu adalah 6 dikurangi 8 adalah 2. 2 kuadrat 4. 4 kalikan 9 36. Ditambah 7 kurangi 8 1. 1 kalikan 10 itu 10. Ditambah 0 ya. Ini adalah 0. Ditambah 9 kurangi 8 itu 1. 1 kalikan 7 itu 7. Ditambah 10 kurangi 8 itu adalah 2. 2 kuadrat 4. 4 kalikan 7 28. Ditambah yang terakhir 11 dikurangi 8 itu 3. 3 kuadrat 9. 9 kalikan 3 27. Ya, dibagi dengan 40. Hasilnya untuk yang di atas itu 108 ya, dibagi dengan 40 itu harusnya 2,7 ya, Dek. Yang mendekati ya, jawabannya E ya. Nanti kalian cek kembali ya, Dek ya. Ya, saya lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 6 dan 7 menggunakan tabel. Ditanya simpangan rata-rata atau SR. Mencari SR itu rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar dikalikan frekuensi dibagi dengan jumlah data. Nah, berarti kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Oke ya. Di sini saya akan mencari XI-nya terlebih dahulu atau nilai tengahnya ya. XI. Maka ini 22 ke 26 itu 24 ya. Kita lihat panjang kelasnya 22 ke 27 itu kan panjang kelasnya adalah 5, tinggal 27 kurangi 22. 27 ke 32, 32 dikurangi
7 itu kan juga 5, maka nanti panjang kelasnya 5. Tinggal kita tambah 5 aja nanti sini. 29 tambah 5, 34. Nanti sini 39 tambah 5, 44. Gitu aja ya. Oke. Terus kita akan mencari rata-rata. Rata-ratanya pakai konsep apa, Dek? Kita akan gunakan konsep yang biasa aja ya. Adik nanti boleh pakai konsep yang lain. Kakak akan menggunakan konsep yang biasa, yaitu F dikalikan XI. Kita akan gunakan kalkulator aja di sini. Kalau ada ingin menggunakan metode coding boleh ya. Ada di uji kompetensi 1 itu ada metode coding, silahkan. 24 dikalikan 9 itu adalah 216. Karena kakak menggunakan kalkulator, saya akan gunakan metode ke-1 aja ya. 29 dikalikan 4 itu adalah 116. 10 dikalikan 34 itu 340. 12 dikalikan 39 itu adalah 468 ya. 0. Lalu 44 dikalikan 5 itu 220. Ya, setelah itu kita jumlahkan ya. Oke. 216 saya jumlahkan dengan 116 dijumlah dengan 340 ditambah dengan 468 ditambah 220. Hasilnya adalah 1360. Ya, maka nanti rata-ratanya adalah 1360 saya bagi dengan jumlah datanya. Oke. Jumlah datanya berapa nih? Kita hitung di sini ya. Jumlah datanya ada berapa? 9 ditambah 4 adalah 13. 13 ditambah 10 itu 23. 23 ditambah 12 itu kan 35 ya. 35 tambah 5 40. Saya bagi dengan 40. Ya. Maka tadi 1360 dibagi dengan 40. 34 ya. Rata-ratanya adalah 34. Oke, selanjutnya kita akan mencari X dikurangi X bar. Saya akan tambahkan ya, satu lagi kolom, X dikurangi X bar. Di sini ya. XI ya, sorry ya, ini harusnya XI. Karena ini tabel berkelompok. XI-nya tuh mana? Ini XI-nya. Ya, 24 dikurangi, rata-ratanya itu 34 ya. 24 dikurangi 34 itu adalah 10. Ingat, di sini ada tanda mutlak ya. Ini tanda mutlak di sini. Maka nanti min tidak berpengaruh ya, tetap menjadi positif. Selanjutnya adalah 29 dikurangi 34 itu 5. 34 kurangi 34 kan habis. 39 dikurangi 34 itu adalah 5. 44 dikurangi 34 ya 10 ya. Begitu. Oke. Terus di sini kita buat XI dikurangi X bar dikalikan frekuensinya. Ya, di kolom selanjutnya ya. Oke, saya kalikan dengan frekuensinya. Frekuensinya tuh yang ini ya, Dek ya. Yang ini, oke. 9 dikalikan 10 adalah 90. 4 dikalikan 5 itu 20, sehingga 0. 12 dikalikan 5 itu adalah 60 ya. 5 dikalikan 10 itu adalah 50. Oke. 90 ditambah dengan 20 itu kan 110 ya. 110 ditambah dengan 110 lagi ya. 60 tambah 5. 220. Oke, kita masukkan 220 dibagi dengan sigma F-nya adalah 40. Ya. Saya bagi dengan 40. Hasilnya 5,5. Oke, jawabannya A. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku itu sama aja deviasi standar ya. Rumusnya adalah akar dari S kuadrat. S itu adalah akar S kuadrat. Berarti saya akan membuat S kuadrat dulu. Apa itu S kuadrat? Sigma XI dikurangi X bar. Kita kuadratkan. Lalu kalikan frekuensi dibagi dengan sigma F. Oke? Maka dari itu, saya akan membuat XI dikurangi X bar, tapi saya kuadratkan dulu. Ya, baru kita kalikan frekuensinya. Langsung aja ya. Nah, oke. XI dikurangi X bar itu kan sama aja ini ya.
Nah, ini datanya nih. Oke. Nah, tinggal kita kuadratkan aja, lalu kita kalikan frekuensi. Ya. 10 kuadrat itu kan 100. 100 dikalikan 9 itu 900. 5 kuadrat adalah 25. 25 dikalikan 4 itu 100. Ini 0. 5 kuadrat 25. 25 dikalikan 12. Itu adalah 300. Selanjutnya 10 kuadrat 100. 100 dikalikan 5. 500. Nah, begitu ya. 900 ditambah 100 kan 1000. 1000 ditambah 800. 1800. Oke, saya masukkan di sini 1800 dibagi dengan 40 ya. Berapa nih? 180 dibagi dengan 4 itu adalah 45. Ini tapi baru S kuadratnya ya. Lalu kita akan mencari S di sini. S adalah akar 45. 45 itu kan sama aja 9 dikalikan 5. Jawabannya 3 akar 5. Oke, jawabannya adalah E. 8 ya. Simpangan kuartil. Apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil sama saja dengan Q-D. Rumusnya Q-D itu adalah setengahnya Q3 min Q1. Oke. Ini adalah data berkelompok ya. Untuk mempermudah kalian belajar, coba ya saya buatkan tabelnya aja dulu. Di sini ada nilai ya. Maka nanti 53,5 sampai dengan 59,5. Frekuensinya adalah berapa nih? 5 ya. 5. Selanjutnya 59,5 sampai dengan 65,5 itu frekuensinya adalah 4 ya. Selanjutnya 65,5 sampai dengan 71,5 itu frekuensinya adalah 3. 71,5 sampai dengan 77,5 ini frekuensinya adalah 10. 77,5 sampai 83,5 frekuensinya sama saja 4. 83,5 sampai dengan 89,5 itu frekuensinya adalah 6. Ya, di sini tadi ada 10. Yang terakhir itu adalah 89,5 sampai dengan 95,5. Itu frekuensinya ada berapa? Ada 8. Oke guys, sampai sini paham ya, Dek? Lanjut. Kita akan mencari sigma F ya. Ini 5, 5 tambah 4, 9, tambah 3, 12, tambah 10, 22, tambah 4, 26. Ini adalah 32, tambah 8, 40. Dan selanjutnya kita akan mencari Q3 dan Q1. Saya tuliskan di sini ya, Q3. Tapi bawahnya berapa? Tapi kita harus tahu dulu letaknya ya. Letak Q3 itu rumusnya adalah 3/4 ya, 3/4-nya N, berarti 3/4-nya N-nya itu 40 ya, maka data ke-30. Data ke-30 jatuh di sini, inilah kelasnya Q3, maka nanti tepi bawahnya adalah 83,5, ditambah letak Q3 adalah 30, dikurangi sigma FI-nya tuh ini ya, jumlah data sebelum Q3, dibagi dengan FI, frekuensi pada saat Q3 dikali dengan panjang kelasnya. Bagaimana? Tinggal 59,5 dikurangi 53,5. 6 ya, panjang kelasnya itu adalah 6. Oke, ini hilangkan, maka nanti 83,5 ditambah dengan 4. 87,5. Inilah Q3. Selanjutnya kita akan mencari Q1. Kita akan mencari letaknya terlebih dahulu ya. Letak Q1, maka nanti rumusnya adalah 1/4 N. Berarti data ke-10. Jatuh di sini ya, data ke-10 ya. Nah, inilah kelas untuk Q1. Maka nanti tepi bawahnya adalah 65,5 ditambah dengan letaknya adalah data ke-10 dikurangi sigma F-nya ini ya, jumlah data sebelum Q1. Ini adalah frekuensi pada saat Q1 dikali panjang kelas. Oke.
65,5 ditambah 10 kurangi 1 kan 1 ya. Nah ini berarti hilang. Ini 1 dikalikan 2 ya. 6 dibagi 3 kan 2. 1 kalikan 2 itu adalah 2. Maka nanti di sini 67,5. Ya, kita bisa mencari Q-D, maka setengah dari Q3-nya 87,5 dikurangi 67,5 ya. 87,5 saya kurangi dengan 67,5 itu kan 20. 20 setengahnya berapa? 10. Jawabannya adalah C. 9. Ya, untuk soal nomor 9 dan 10 gunakan ini ya, data di bawah ini. Saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu, nggak apa-apa ya, Dek ya. Saya buat di sini ada apa ini? Berarti tinggi badan itu 157 dan frekuensinya ya. Frekuensinya adalah 1. Untuk 160 itu frekuensinya adalah 6. 163 frekuensinya adalah 8. 166 itu frekuensinya 2 ya. 169 frekuensinya adalah 3. Ya, saya akan buat sigma F sekalian. 1 tambah 6, 7. 8 ditambah 7 itu 15 ya. Ini 17. 17 tambah 3, 20. Ya, jadi ada 20 data ya. Oh, ini kurang ke atas jadi. Kurang ke bawah. 320 tuh di sini. Ya. Ini 217 ya. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari simpangan kuartil, maka Q-D rumusnya adalah setengahnya Q3 dikurangi Q1. Dan ini adalah data tunggal ya. Maka saya mencari letak Q3. Letak Q3 itu rumusnya adalah 3/4 N plus 1. Oke, maka nanti 3/4, 20 ditambah 1. Ya, maka jadinya 3/4. Nah, langsung aja ya. Saya menggunakan kalkulator di sini. 21 dikalikan 3. Lalu saya bagi dengan 4. 15,75 ya. 15,75. Inilah letak Q3 ya. Jika letak Q1, Q2, Q3 atau desil bernilai desimal, makanya cara membacanya adalah data ke-15, ini data ke-15. Ditambah dengan desimalnya. Desimalnya di sini adalah 0,75. Ini nilai desimalnya 0,75. Dikalikan dengan data ke-16 dikurangi data ke-15. Oke, maka nanti data ke-15 mana Dek? Ini data ke-15 itu adalah 163. 163 ditambah dengan 0,75. Data ke-16 itu jatuh di sini ya. Maka nanti 166 dikurangi dengan data ke-15 tadi 163. Ya, maka nanti 163 ditambah dengan 0,75 dikali 166 dikurangi 163 itu kan 3 ya. Jadi saya kalikan 3. Maka nanti 0,75 dikali dengan 3 itu adalah 2,25. Saya tambah dengan 163. Ya, ini 165,25. Inilah Q3 ya. Ini nilai Q3. Oke, lanjut. Saya akan mencari letaknya Q1. Letak Q1 itu rumusnya adalah 1/4 N plus 1. Maka 21 ya. 21 dibagi 4 itu adalah 5,25. Ini letaknya. Berarti nilai Q1 adalah data ke-5 ditambah dengan desimalnya 0,25 dikali dengan data ke-6 dikurangi data ke-5. Oke, data ke-5 itu jatuh di sini ya, 160. 160 ditambah dengan 0,25. Data ke-6 itu juga jatuh di sini ya, maka sama 160 dikurangi 160. Maka Q1-nya adalah 160. Nah, setelah Q1 dan Q2 ketemu, kita bisa mencari Q-D. Maka nanti Q-D sama dengan setengah Q3-nya 165,25 dikurangi Q1-nya 160. Ya.
165,25 saya kurangi dengan 160, itu kan 5,25 ya. Saya kali dengan 0,5. Jawabannya 2,62. Oke. Yang tepat itu adalah E ya. Lanjut. Ditanya variansi. Variansi sama aja ragam ya. Rumusnya ragam itu adalah S kuadrat. Maka nanti sigma X dikurangi X bar kuadrat dikalikan frekuensinya, saya bagi dengan jumlah data. Ya, di sini tadi rata-ratanya berapa ya, Dek? Kita udah hitung belum rata-rata? Oh, belum ya. Kita belum menghitung rata-rata. Oke. Saya akan mencari rata-rata terlebih dahulu di sini ya, Dek ya. Ya, maka nanti 157 dikali dengan 1 ya, dikali dengan 1. Ditambah dengan 160 dikali dengan frekuensinya 6, ditambah dengan 163 dikalikan frekuensinya itu adalah 8 ya, ditambah 166 frekuensinya itu adalah 2, ditambah 169 frekuensinya itu adalah 3. Ya, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Berapa ini? Kita hitung. 1 ditambah 6 itu 7. 7 ditambah 8, 15. 17. 17 ditambah 3 ini ya. Maka jumlah frekuensinya adalah 20. Oke. 157 ditambah 160 dikalikan 6 itu 960. Ditambah 163 dikali dengan 8 itu adalah 1304, ditambah dengan 166 dikalikan 2 itu adalah 332, ditambah dengan 169 dikali 3 507. Saya bagi dengan 20. Oke, kita hitung dulu ya. 157 saya tambah dengan 960 ditambah 1304 ditambah 332 ditambah 507, saya bagi dengan 20, 163. Inilah rata-ratanya. Saya akan kembalikan lagi ke perhitungan ya. Maka nanti X-nya adalah 157 dikurangi rata-rata dikuadratkan ditambah dengan frekuensinya belum ya, Dek. Frekuensinya itu adalah 1 ditambah dengan 160 dikurangi rata-ratanya 163. Frekuensinya untuk 160 tadi ada 6 ya. Ini ada 6 dikuadratkan, ditambah dengan 163 dikurangi 163 kuadrat dikalikan 8 ditambah ini 166 belum ya. 166 dikurangi dengan 163 kuadrat dikalikan frekuensinya ada 2 ditambah dengan 169 ya, yang belum ya, saya kurangi 163 dikuadratin dikalikan frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 3. Oke, saya bagi dengan jumlah datanya adalah 20. Iya. Inilah S kuadratnya ya. Oke. 157 dikurangi 163 itu 6 ya. 6 kuadrat adalah 36 ya. 36, saya masukkan di sini 36 ditambah 160 dikurangi 163 kan 3 ya. 3 kuadrat 9, 9 dikalikan 6 itu adalah 54. 54 ditambah 163 dikurangi 163 itu 0 ditambah 166 dikurangi 163 itu kan 3 ya. 3 kuadrat 9, 9 kalikan 2 itu adalah 18 ditambah 169 dikurangi 163 itu 6 ya. 6 kuadrat adalah 36. 36 dikalikan 3 108. Hasilnya saya bagi dengan 20. 36 ditambah dengan 54 saya tambah dengan 18 ditambah dengan 108.
Hasilnya dibagi 20. 10,8. Luar biasa ya menghitungnya ya. Silakan kalian pelajari kembali. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Simak kembali video makin privat selanjutnya ya. Assalamualaikum.